jangan sampai lewat waktu. Kalau membayar tepat waktu itu nasabah kita menjadi nasabah kredit yang sehat. Nggak hanya tabungan, deposito, tapi juga kredit. Itu dibina semua. Ya. Dalam arti kata ada nilai plus yang didapatkan di BPR Sukma ini. Betul. Tujuan kredit tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna. Nah itu tujuan pengawasan, Pak. Apakah semua BPR melakukan yang sama, Pak? Ada juga yang memang perhatian. Saya lihat contohnya Sukma lah. Ya seperti Sukma lah. Pasti bagus. Dapat piagam terus. Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap selalu dalam keadaan yang terbaik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, pada hari ini saya kedatangan untuk ke beberapa kalinya, karena sudah sering lebih dari 1 kali nih, 2 kali nih, ya, dengan narasumber yang sangat kompeten. Lagi-lagi berbicara kali ini beda topik nih. Kali ini saya mau berbicara mengenai pengawasan dan pembinaan nasabah di BPR Sukma Kemang Agung. Siapa dia? Kita sambut Pak Made. Selamat sore. Sore Pak Made, apa kabar? Baik. Ya. Senang jumpa lagi. Oke. Thank you bro. Baik. Ini perlu diperkenalkan apa enggak nih? Enggak usah ya? Enggak lah. Udah lumayan kenal. Lumayan kenal ya. Sehat bro? Amin, sehat. Oke, kita langsung aja nih bro ya. Siap. Karena berbicara masalah pengawasan dan pembinaan nasabah nih bro. Iya. Jadi biar Sukmania di luar sana pada mengetahui. Ya. Ternyata ada pembinaan dan diawasi juga nih nasabah BPR. Betul. Nah, mungkin Sukmania pada bingung nih. Loh, kok saya kredit atau saya deposito kok emang saya diawasi? Terus emang saya harus dibina? Iya. Gitu loh. Iya. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan mungkin yang berguna bagi Sukmania di luaran sana. Jadi saya rasa saya perlu memanggil nih Bro Imade Winarta di sini untuk langsung kita kupas tuntas. Ya kan? Nah, pertanyaannya nih Bro. Kenapa perlu adanya pembinaan kredit sih Bro? Ya. Wah, nih. Selamat sore Sukmania yang saya hormati, yang top nih. Ya, pertanyaan Pak Henry bagus sekali mengenai pembinaan nasabah, terutama nasabah kredit. Ya, seperti kita ketahui, bank itu harus mempunyai nasabah kredit. Ya kan? Kenapa? Karena nasabah kreditlah sumber dari menghidupi bank itu. Artinya, bank itu kan sebagai mediator antara yang punya dana atau deposan dengan yang minjam atau debitur, ya kan? Nah, dua-duanya ini sebetulnya harus dibina. Nasabah dana perlu kita bina, nasabah kredit apalagi itu wajib perlu kita bina. Karena apa? Karena kredit itu adalah sumber pendapatan bagi bank, ya kan? Artinya nasabah yang sudah mau meminjam di bank itu wajib kita bina, wajib kita terus informasikan bahwa manfaat dari meminjam uang di bank artinya sudah dipercaya oleh bank itu harus dijaga bos. Karena apa? Kalau kita sudah dipercaya oleh bank dapat kredit artinya kita akan disupport oleh bank itu. Ya kan? Jadi kita berusaha kemudian kita mau melakukan apa yang perlu dana tidak usah lagi repot karena sudah dipercaya oleh bank, sehingga kita harus menjaga kepercayaan bank itu. Nah, bank dalam hal ini itu wajib membina nasabahnya, nasabah kredit itu. Karena apa? Harus terus dijelaskan bahwa kredit itu adalah untuk kepentingan nasabah, untuk kepentingan bank. Jadi dua belah pihak itu penting memahami tentang kredit itu. Ya, jadi apa yang perlu dibina? Kita kasih tahu. Kredit ini syaratnya begini. Kemudian setelah
disetujui, kita perlu penandatanganan akad kredit dalam perjanjian kredit. Ada yang memang langsung di bank, di perjanjian antar bank dan nasabah, ada juga yang perlu disahkan atau dibuatkan akte di notaris. Kalau sudah dua-duanya berjalan lancar, nah inilah perlu nasabah kita bina. Jangan sampai nasabah setelah dapat uang lupa melakukan kewajiban membayar angsurannya baik pokok maupun bunga. Nah itu harus kalau bisa membayar tepat waktu. Jangan sampai lewat waktu. Kalau membayar tepat waktu itu kita nasabah kita menjadi nasabah kredit yang sehat, ya. Jadi tepat waktu. Kalau sudah membayar tepat waktu tiap bulan, kemudian setahun kredit lunas, ya kita meminjam lagi akan gampang, tidak perlu lagi repot-repot kayak di awal gitu kan. Jadi nasabah itu merasa dibantu, diwongke istilahnya ya kan, dibantu oleh bank itu. Jadi semua nasabah yang baru meminjam kemudian dalam perjalanan sampai kreditnya lunas terus kita bina agar kalau memang dia berikutnya perlu dana lagi tidak usah ribet-ribet lagi untuk menyiapkan macam-macam lagi karena karakter nasabah sudah diketahui oleh bank. Jadi di sini artinya antara debitur nasabah kredit dengan bank itu ada persaudaraan, ada persahabatan, ada kerjasama. Nah jangan sampai kita pegawai bank begitu nasabah sudah minjem kasih lepas saja, terserah dia pakai uangnya, bayar apa tidak terserah. Nah itu kita nggak membina namanya. Itu bos. Jadi mudah-mudahan nasabah Sukmania ya teman-teman Sukmania menjadi lebih paham, itulah pentingnya ada kerjasama yang bagus antara bank dan nasabah. Kita harus saling isi, saling informasi. Gitu mungkin kira-kira bos. Makasih. Thank you bro. Ini gue nanyanya cuma setengah menit, penjelasannya panjang juga ya bro. Karena perlu pembinaan ini biar sama-sama paham. Jadi Sukmania intinya itu di BPR Sukma nggak hanya minjem, Ya. gitu ya bro ya? Iya. Nggak hanya minjem, ternyata setelah minjem tetap dibina. Betul. Dalam arti kata dibantu. Kalau dia berusaha, dibantu usahanya Ya. dalam hal kredit tentunya. Dan dibantu juga kelancarannya. Betul. Agar terhindar dari namanya kredit yang tidak lancar. Betul, Gitu ya bro ya. Betul. Stop. Nah jadi intinya Sukmania sekarang udah ngerti nih ya. Kenapa sih BPR Sukma ini nasabahnya ini nggak hanya tabungan, deposito, tapi juga kredit. Itu dibina semua. Ya. Dalam arti kata ada nilai plus yang didapatkan di BPR Sukma ini. Betul. Nah ini saya rasa program yang luar biasa nih ya. Ya, betul. Jadi bukan hanya mencari cuan saja nih, Iya. ya kan? Ya. Tapi juga termasuk dibina supaya sebenarnya win-win solution ya, Betul, bro ya. betul, betul. Jadi nasabahnya lancar, usaha BPR juga lancar. Lancar, gitu. itu yang kita. Karena dibina Betul, gitu ya. betul. Oh, Ya. tapi nggak dibinasakan kan Pak? Bukan, dibina, dikembangkan. Dikembangkan. Ya. Oke bro. Thank you bro. Ya. Nah sekarang itu tadi pembinaan kredit, ya kan? Nah Ya. kalau bentuk tadi kan kita bentuknya pembinaan dan pengawasan. Ya. Nah ini biar Sukmania tahu nih di luaran sana apa sih pengawasan dan mengapa perlu ada pengawasan di kredit. Nah, ini nyambung pertanyaan dengan tadi. Oh, nyambung ya? Ya, nyambung. Ini bagus untuk lebih biar Sukmania itu lebih paham gimana sih biar nama baik kita, citra kita sebagai nasabah itu menjadi lebih baik. Nah, di dalam hal ini kebetulan Sukma ini sudah menjalankan prosedur ya. Jadi setelah nasabah dibantu oleh Sukma, nasabah sudah tanda tangan kredit, kemudian uangnya sudah diterima, itu akan terus diawasi. Dalam artian bukan terus dipelototin gitu. Artinya nasabah itu diawasi, dikasih tahu, Pak, Bapak minjem tanggal sekian bulan depan. Misalnya Bapak minjem tanggal 10, bulan depan Bapak harus bayar paling telat tanggal 10. Baik Bapak mengunsur pokok maupun pokok dan bunga. Jadi kewajiban itu paling telat harus dibayar tanggal 10. Kan gitu. Kemudian kalau sudah begitu kan kita kasih tahu juga kemudian tujuan kreditnya untuk apa sebelumnya. Misalnya untuk renovasi rumah. Setelah kredit cair itu kan
paling tidak sebelum sebulan, sebelum jatuh angsuran, Sukma kan AO-nya, marketingnya sudah ke lapangan, sudah melihat apa yang direnovasi misalnya rumahnya, apa yang diperbaiki. Kemudian AO kita, marketing juga akan melaporkan Pak kegiatan pembinaan itu bahwa tujuan kredit sama dengan penggunaannya gitu. Jadi di situ kredit nasabah aman, kemudian banknya juga lebih aman. Karena apa? Bahwa nasabah itu betul-betul meminjam uangnya tujuannya untuk renovasi dan sudah dipakai untuk renovasi gitu. Jadi pas tuh. Nah artinya pengawasannya sudah berjalan tuh, udah dilihat laporan dari petugas lapangan, Pak lapor, nih laporannya sudah kami cek bahwa penggunaan kredit itu benar gitu, sudah untuk renovasi rumah. Begitu juga untuk tujuan lain, misalnya untuk biaya sekolah, bila perlu kita cek juga ke sekolahnya udah bayar belum. Itu atau untuk beli mobil, sudah beli mobil belum. Kalau sudah kan berarti lancar, tinggal itu pengawasan berjenjang yang rutin itu menjadi bagus. Jadi nasabah itu merasa diperhatikan gitu. Tidak bank itu kan kadang-kadang kredit cair, nah untuk apa aja terserah, nah itu yang nggak bagus. Jadi pengawasnya kurang. Nah itu berjenjang. Nah kemudian kan nasabah kalau minjem menyerahkan jaminan. Nah kita terima jaminannya Pak. Nah bagian admin di kantor juga harus betul-betul merawat, menyimpan jaminannya itu, nasabah itu dengan baik. Karena nasabah sewaktu-waktu kan ngecek juga jaminan. Pak jaminan saya udah bayar tinggal 2 bulan ini, saya nanti ambil gitu. Dia ngecek jaminnya ada nggak? Nah itu juga bagian pengawasan Pak. Gitu. Jadi artinya bahwa kita ini nasabah, ini bank ini harus tetap kerjasama yang untuk kemajuan bersama. Jadi tidak ojo-ojo orang perlu uang, kan lo perlu gue yang punya uang, bukan begitu. Itu tidak ada kerjasama namanya. Gitu. Jadi fungsi bank itu demikian Pak, bahwa kita bantu, kemudian kita juga awasi karena kan dana bank itu dari masyarakat. Ya kan, deposito tabungan ini yang dipinjamkan kan harus kita awasi, jangan sampai dana deposito dan tabungan ini karena ini nggak bayar, ini juga nggak bayar, itu salah gitu. Nah itu pengawasan terus rutin gitu. Thank you bro. Ya. Pengawasan nasabah rupanya itu ujung-ujungnya tetap untuk kesejahteraan nasabahnya dan kelangsungan usaha BPR Sukma berjalan sesuai dengan rencananya. Rencananya, ya. Gitu ya, itu betul, ya. Betul. Ya. Jadi rupanya dari awal bukan di mata-mata ya bro ya? Bukan, beda. Beda ya. Tapi memastikan bahwa pinjamannya, keperluannya misalnya untuk beli mobil. Betul. Apakah dia benar beli kendaraan, baik bermotor maupun mobil. Nah, kalau memang misalnya tidak, ini justru jadi warning nih, gitu ya, betul, bro ya. Betul. Warning bagi BPR Sukma bahwa, dia tidak sesuai rencana. Ya. Atau misalnya dia mau renovasi rumah. Oke, dia memang renovasi rumah. Ternyata setelah renovasi rumah, ada sebagian kecil dananya dipakai untuk keperluan lain. Ya kan? Nah itu harus buat laporan. Rupanya. Jadi gitu ya Sukmania ya. Kalau kita pengajuan rencananya untuk renovasi rumah misalnya, ternyata masih ada dana sisa nih yang dari BPR Sukma, itu kita wajib melaporkan kepada petugas bahwa masih ada sisanya sehingga saya belikan yang lain. Contoh misalnya kendaraan bermotor gitu ya bro ya. Nah jadi biar sama-sama mengetahui, biar sama-sama saling memahami bahwa memang uang yang dipakai oleh kita Sukmania itu adalah dana masyarakat. Dan bank bertanggung jawab sepenuhnya memastikan bahwa uang yang dipinjamkan kepada Sukmania dalam hal ini nasabah memang benar sesuai dengan permohonannya. Betul. Gitu ya bro ya. Tadi saya tambahin dikit. Nah kalau misalnya ada nasabah minjam misalnya 100 juta. Tujuannya apa? Renovasi rumah. Ternyata anggaran kan bisa 100 dia buat kan. Saya mau renovasi rumah, anggarannya RAB-nya 100 juta. Nah setelah buat, ternyata saya ada uang 10 juta, harusnya dia perlu 90. Ternyata dia ngajuin 100, dibantulah oleh bank 100. Nggak apa-apa, tapi begitu diawasi sana
saya kan punya uang 10 juta Pak, ini masih 10 juta. Nah kalau dia mau pakai boleh, kalau mau ngembalikan pokoknya lebih juga boleh gitu kan, nggak masalah. Karena uang bank bisa diputar di bank gitu. Itu diserahkan ke nasabah, yang penting waktu ngajuin awal itu sesuai dengan tujuan kan itu. Nah karena tujuan kredit itu kan tepat waktu diberikan, kapan dia renov saat itu kita bisa berikan. Kemudian tepat jumlahnya berapa, dia ngajuin 100. Nah sebetulnya dia punya DP uang sendiri 10, kita harusnya bantu 90. Tapi kita bantu 100 karena takutnya dia kurang, jangan sampai nyari-nyari ke rentenir kemana lagi kan, kasih. Tapi kalau nasabah pintar kita awasi, Pak ini kalau Bapak uangnya lebih tidak dipakai silakan tabung atau store, turunkan kredit boleh gitu. Nah tujuan kredit tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna. Nah itu tujuan pengawasan Pak. Oh jadi tujuan pengawasan Sukmania ini ada 3. Tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tujuan. Tepat guna. Tepat guna gitu ya. Jadi 3 ini memastikan sebenarnya untuk Sukmania sendiri kan gitu ya. Iya. Memang nasabah sendiri kan gitu kan. Tapi menguntungkan juga bagi kedua belah pihak. Iya tujuannya kan itu. Nah Sukmania, jadi tadi seperti penjelasan Bro Made tadi bahwa kalau pinjaman misalnya 100 juta, ternyata masih ada sisa, katakanlah 10 juta. Sisanya itu bisa kita tabung dulu di bank untuk membayar angsuran ke depan, ya. Boleh juga. Atau masukin deposito, boleh juga. Ya. Asalkan menurut Bro Made tadi, sebaiknya sisa uang itu diinvestasikan kembali. Betul. Jangan ibaratnya justru habis malah nggak jelas. Nggak jelas, poya-poya. Poya-poya gitu kan. Jadi lebih baik sisa uang tadi yang 10 juta tadi, boleh kan bro kalau misalnya, udah deh, ini saya masih ada kelebihan 10 juta, saya bayar untuk berapa bulan ke depan. Boleh lebih baik itu. Lebih baik itu ya bro? Jadi kita kalau dapat begitu, nanti bank itu menghitung. Kan istilahnya kalau di bank itu kita minjam kan ada bunga, ya kan? Nah nanti akan diperhitungkan oleh bank. Prinsipnya di sini ada kita antara nasabah dan pegawai bank harus saling komunikasi sehingga betul-betul maksud nasabah apa, bank gimana dijelasin. Jadi kalau demikian bisa bekerja samanya itu pasti bank itu bagus Pak. Mantap. Ya seperti Sukma lah, pasti bagus. Dapat piagam terus. Oke bro, yang kemudian nih bro lanjutan ini. Terus bagaimana sih cara pembinaannya? Contoh realnya aja lah, biar Sukmania tahu nih. Gitu. Jadi Sukmania, jadi biasanya kami dari bank, terutama marketing kami, AO kami, kemudian petugas kami yang ke lapangan, itu mendatangi Bapak Ibu, itu jangan takut. Mereka ingin mendekatkan diri, ingin tahu apa kira-kira ada keluhan-keluhan apa nasabah itu biar cepat bank itu tahu. Atau keinginan apa lagi. Jangan sampai cerita, wah saya perlu ini, tahu-tahu ke rentenir dulu, nggak mungkin minjam di bank. Nah itu salah. Jadi kalau ada pegawai bank yang datang ke tempat ibu, ke tempat usaha, ke rumah mana, silakan sampaikan maunya apa. Atau keluhan ada apa, silakan sampaikan. Nanti tentu petugas kami akan laporkan di kantor. Dalam rapat disampaikan itu bahwa si A nasabah kita ini nasabah bagus, orangnya transparan, terbuka, ingin begini. Nah itu dibahas, itu pasti cepat dikasih way out jalan keluarnya. Jangan ragu untuk itu, karena kami sebagai bank, sebagai petugas bank akan mengutamakan pelayanan. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah di bank satu, lanjutkan berbank yang baik. Punya uang, simpan di bank, perlu uang, sampaikan di bank. Pasti langsung dibantu. Mungkin gitu Pak. Thank you bro. Jadi langsung pembinaan. Langsung pembinaan. Nah tadi pembinaan kan bro. Iya. Nah kalau cara pengawasannya gimana bro? Nah kalau cara pengawasan ini lagi dari pembinaan. Iya boleh bro. Jadi biasanya pengawasan itu kan kita ada ini rekod di kantor ya. Pembayaran angsuran, kemudian kita ke kantor ngajak teman, ngajak referensi, itu kan ada penilaian itu. Nah, kalau misalnya kita sekarang rajin bayar 1, 2, 3 bulan rajin bayar, bulan keempat nggak ada uang nih, susah kita. Nah, tentu ke bank kita nggak bayar gitu kan.
Nah di situ akan direkod kartu kita bahwa kita belum membayar. Nah petugas akan menanyakan tuh, ya kan? Menanyakan Bapak Ibu tanggal sekian belum nyetor ya, gitu. Belum bayar angsuran ya. Nah itu salah satu bentuk pengawasan. Nah kalau misalnya kita belum bayar, alasannya apa? Dijelaskan secara terbuka. Misalnya karena ada keperluan sekolah anak, atau ada anggota keluarga sakit misalnya, atau ada yang perlu misalnya kan. Nah waktu saat itu nggak punya uang, jadi minjem ke saya. Nah kalau begitu kita mau bantu tapi jangan sampai merugikan kita, kan gitu. Nah kita jelaskan tuh, pegawai bank pasti menjelaskan dalam mengawasi, Pak, Bapak kalau punya uang, kalau punya kewajiban bayar dulu kewajiban, jangan ngasih saudara dulu, kecuali saudara itu memang betul-betul harus kita bantu. Nah itu kalau bisa laporkan ke bank sehingga pegawai bank itu tahu, oh ini ada kendala begini. Bank itu akan mencari way out-nya, Pak. Nah way out tentu dalam hal ini pasti akan membantu nasabah gitu. Tidak melanggar ketentuan kan, tapi membantu nasabah. Nah itu salah satu pengawasan. Nah kemudian kalau misalnya kita tahu nasabah A, nasabah bagus di kita. Nah dia marah-marah ini. Nah itu dalam hal ini pegawai bank harus cepat tahu ini ada apa. Jangan sampai kesalahan kita, ada kekurangan kita, nasabah marah. Gitu kan. Nah itu perlu kita jajagi, jangan sampai nasabah terus nggak senang dengan kita. Kalau nasabah sampai nggak senang atau pindah ke tempat lain, itu rugi bagi bank. Sehingga perlu terus kita pantau, bina dan awasi nasabah itu. Gitu. Itu Bang. Oh, jadi saya baru ngerti nih. Mungkin Sukmania juga baru ngerti. Rupanya dalam hal pengawasan itu inti-intinya tuh untuk kita juga. Iya, semua untuk kita. Untuk nasabahnya sendiri ya. Betul. Untuk Sukmania sendiri. Kebaikan nasabah dan bank. Oke. Tapi pertanyaannya, apakah semua BPR melakukan yang sama, Pak? Nah, ini bagus pertanyaannya. Setahu saya kebetulan saya kan banyak teman-teman di BPR ya, direktur BPR. Tidak semua BPR melakukan, Pak. Karena ada yang memang cuek dengan nasabahnya. Dia kan dia perlu saya, nanti biar ini. Ada juga yang memang perhatian. Saya lihat contohnya Sukma lah. Kalau di Sukma kan perhatian ke nasabah betul-betul. Setiap nasabah ada kegiatan dibantu. Setiap ada hari raya, nah itu nasabah dikirim parcel. Itu kan perhatian luar biasa itu. Ya, di samping wah ini kita perhatian kepada nasabah pasti berbalik, pasti perhatikan kita juga gitu. Jadi BPR yang lain memang ada beberapa yang melakukan, ada yang tidak. Kalau saya lihat Sukma kan full untuk nasabah itu diperhatikan. Itu bagus. Makanya kan feedback nasabah jadi bagus ke Sukma gitu loh Pak. Oke, luar biasa. Ya. Jadi rupanya Sukmania ini dapat informasi terbaru dari Bro Made di sini ya, bahwa tidak semua BPR melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabahnya. Ya, menurut Bro Made nih ya. Jadi salah satunya adalah BPR Sukma Kemang Agung. Tapi itu semua demi kelancaran usaha nasabah, baik tabungan, deposito maupun kredit yang ada di BPR Sukma. Betul. Semua di support. Ya, baik itu kegiatan keagamaannya maupun usahanya, literasi dan edukasi berjalan dengan baik. Gitu ya Pak ya. Sehingga feedbacknya juga baik. Nah, dalam perjalanan kredit nih, Bro. Ini yang terakhir nih, Bro ya. Siap. Dalam perjalanan setelah kredit realisasi, hak dan kewajiban nasabah itu apa sih, Bro? Nah, ini kan udah selesai nih. Realisasi, ya kan? Apakah hak saya juga untuk tidak mau menerima pembinaan atau pengawasan dari BPR Sukma? Bagaimana nih? Jadi hak dan kewajibannya apa nih, Bro? Terakhir aja nih, Bro. Oke. Ini Pak Henry jago nih bertanya terakhir dan menanyakan yang bermanfaat bagi nasabah dan bank ya. Jadi Sukmania ini untuk hak kewajiban kalau nasabah sudah dibantu oleh bank, jadi hak Bapak Ibu untuk bertanya mendapat penjelasan tentang Ibu jadi nasabah atau Bapak jadi nasabah. Contohnya nasabah kredit, hak Bapak Ibu apa?
tentunya punya hak. Pertama, setelah tanda tangan Bapak Ibu dibantu, dapat uang itu hak Ibu, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu nyerahkan surat jaminan. Itu hak Bapak Ibu dapat apa? Tanda terima jaminan. Nah, itu harus pastikan dapat itu. Kemudian setelah misalnya nasabah kredit, itu ada ketentuan PK, perjanjian kredit salinan juga Bapak Ibu dapat itu pelajari, simpan di rumah. Kan gitu, itu hak. Kemudian kewajiban ya sesuai dengan perjanjian kredit. Bapak Ibu kewajiban mengangsur tiap bulan atau kapan sesuai dengan perjanjian kredit. Jadi umumnya kan tiap bulan angsuran pokok tambah bunga. Jangka waktu 12 bulan. Setelah lunas, hak Bapak Ibu dapat lagi suratnya yang tadi. Nah, kewajiban sudah lunas, jadi Ibu dapat surat keterangan lunas. Nah, bagi bank tentu berbalik dengan itu. Haknya begitu kredit cair, menerima surat-surat jaminan dari Bapak Ibu. Kewajibannya menyiapkan dana untuk membantu Bapak Ibu untuk sesuai dengan tujuan kredit untuk apa? Bangun rumah, renovasi, beli mobil untuk anak sekolah itu hak Bapak Ibu, ya kan? Nah, kewajiban berikutnya bank tentu membina mengawasi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bagus, banknya juga menjadi bagus. Jadi kerjasama perlu ditingkatkan terus Bapak Ibu antara Sukmania dan Bank Sukma. Gitu Pak. Thank you bro, Ya. luar biasa banget di penjelasan ini. Ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau menurut saya, kalau bisa saya kasih resume ya, bro ya, koreksi kalau saya salah betul, ya bro betul, ya, bahwa di BPR Sukma ini tidak hanya tabungan, deposito maupun kredit, tapi kita diperlakukan sama seperti saudara. Iya. Ya bro ya. Harus itu. Jadi dari namanya waktu proses kredit sampai dengan penyerahan jaminan, jaminan dipastikan aman. Betul. Dalam suatu tempat yang tahan akan segala cuaca. Iya. Ya, kemudian diterima secara utuh dan dikembalikan lagi di saat hari lunasan. Betul. Itu ya bro ya. Betul. Begitu hari itu lunas, hari itu juga sertifikat kita atau BPKB kita bisa langsung diterima oleh kita sendiri. Ya. Selain itu, selama proses perjalanan waktu kredit ataupun kita punya deposito maupun kita punya tabungan, kita selalu diberikan support oleh BPR Sukma dalam bentuk literasi dan edukasi. Ya, baik dalam segala hal, usaha kita, pekerjaan kita, pengetahuan kita. Bahkan termasuk podcast ini, termasuk semacam bentuk wujud kepedulian, literasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPR Sukma kepada Sukmania semua. Gitu. Bukan hanya tabungan, deposan maupun kredit, tapi kepada masyarakat semuanya agar berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Gitu bro kira-kira ya. Nggak salah ya bro ya. Betul, betul, mantap. Berarti rupanya di BPR Sukma ini selalu mendeteksi, ya kan, sejak dia pengajuan hari pertama pemberian kredit dimonitor apakah dia sesuai dengan permohonannya. Kemudian memastikan supaya tidak terjadi kredit yang tidak lancar. Betul. Gitu ya bro ya. Betul. Yang tidak lancar. Supaya semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dan kita dapat selalu berhubungan. Bahkan ada yang sudah selesai, dia punya kredit menjadi mitra. Betul. Bahkan edisi sebelumnya, ada yang tadinya ditagih bro. Ya kan, malah jadi agen. Jadi mitra di BPR Sukma. Itu karena pembinaannya. Karena pembinaannya ya. Gitu. Bahwa tidak semua BPR melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabahnya, tapi Sukma melakukannya juga kepada masyarakat sekitar, baik literasi dan edukasi. Betul. Gitu ya bro ya. Dan itu perlu terus ditingkatkan. Amin. Thank you bro. Jadi saya rasa terima kasih banyak atas waktunya bro. Bro Made semoga selalu diberkati. Ya, salam buat keluarga di rumah. Semoga acara ini dapat terus berlangsung. Sehingga dengan supporting dalam berupa lonceng, subscribe, dan like akan memastikan bahwa kita terus menyebarkan program
literasi dan edukasi kepada Sukmania semua. Ya. Sekian dari kami. Tuhan memberkati. Makasih. Amin. Bye. Terima kasih. Thank you, bro. Mantap.